Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Meski NASA sudah mengeluarkan sejumlah bukti mengenai bentuk bumi itu bulat, rupanya masih saja ada sejumlah orang yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Bahkan gak sedikit dari mereka mengumpulkan bukti bahwa teorinya adalah benar. Berikut ini ada beberapa upaya orang yang ingin membuktikan kalau bumi itu datar. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Segala cara dilakukan oleh penganut bumi datar untuk membuktikan teorinya, nggak terkecuali meski harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bahkan belum lama ini, seorang laki-laki penganut teori bumi datar bernama Mike menerbangkan dirinya sendiri dengan menggunakan roket buatannya sendiri. Namun sayang guys, belum juga mendapatkan bukti bahwa teorinya benar. Pria ini harus mendarat tak sempurna di Gurun Mojave setelah berada di ketinggian sejauh 571 meter. Ia merubah mobil pribadinya menjadi roket berbentuk seperti pensil dan diluncurkan dari sudut vertikal. Keberanian pria ini memang perlu diacungi jempol, tapi sayangnya tekadnya itu tidak seiring dengan persiapan yang matang. Mike lupa memprediksi cuaca, di mana saat ia melakukan peluncuran roket, angin bertiup kencang sehingga roket mendadak kehilangan tenaga. Wah, sayang banget tuh ya. Belum juga lihat bumi udah keburu jatuh. Besok-besok yang teliti ya. Cara yang dilakukan bagi orang-orang yang percaya bahwa bumi itu bukanlah bulat memang beraneka ragam, mulai dari yang masuk akal hingga nyeleneh. Salah satunya yang dilakukan oleh sekumpulan orang ini. Mereka sengaja menerbangkan balon udara bernama Little Piggy. Guys, want some gloves? I think it was on APRS. Bisa terbang hingga ketinggian hampir 27 km, balon udara ini juga merekam tentang kondisi bumi dari ketinggian dan bisa dilihat ternyata ada banyak frame yang menampilkan horizon datar, cembung, dan cekung. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh penggunaan lensa fisheye dan kamera GoPro. Tapi sepertinya penganut bumi datar harus menelan pil pahit, karena kenyataannya gambar video yang diambil balon udara Little Piggy ini sesuai dengan ekspektasi apabila bumi berbentuk bulat. Dengan demikian, satu lagi dari sekian banyak klaim penganut bumi datar terpatahkan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Salah satunya yang dilakukan oleh penyanyi rapper Bobby Ray Simon atau dikenal dengan nama panggung B.O.B. Ia adalah salah satu artis yang paling getol menunjukkan bahwa bumi itu datar. Meski disibukkan dengan pekerjaannya sebagai penyanyi, ia giat melakukan eksperimen sendiri untuk membuktikan kebenaran teorinya. Bahkan ia sengaja mengunjungi wilayah horizon datar untuk mengunggah sejumlah foto di sosial medianya. Dikutip dari laman TheGuardian.com, rapper ini pernah mengutarakan pendapatnya bahwa jika bumi memang melengkung, bukti itu akan terlihat ketika melihat cakrawala dari kejauhan dan kota-kota yang jauh akan disembunyikan dari pandangan karena kelengkungan. Namun menurutnya semua itu masih bisa dilihat meski dari kejauhan. Pada tahun lalu sempat beredar kabar bahwa para penganut bumi datar berencana untuk melangsungkan perjalanannya ke Antartika demi membuktikan kebenaran akan teorinya itu.
Rencananya mereka ke Antartika untuk mendatangi dinding es setinggi hampir 50 meter dan tebal ratusan meter yang dianggap menjadi kawasan paling ujung di sekeliling bumi, sekaligus pembatas antara planet biru ini dengan luar angkasa. Namun sayang ternyata rencana hanyalah rencana, belum juga mendapatkan fakta akan teori yang dianutnya. Para penganut bumi datar ini justru merubah petualangannya yang seharusnya melangsungkan perjalanan ke Antartika. Namun beberapa waktu lalu justru hanya melakukan perjalanan laut demi mengadakan konferensi saja dan tidak menjadikan Antartika tujuan utamanya. Dan anehnya penganut bumi datar itu melakukan perjalanannya menggunakan kapal pesiar yang sejatinya membuat mereka secara tidak langsung mengakui bahwa bumi itu bulat. Hal tersebut lantaran sistem navigasi dari kapal pesiar dan kapal-kapal lainnya bergantung pada fakta bahwa bumi tidak datar. Duh, nggak konsisten nih. Niat mau ngebuktiin, malah plesiran. Mendingan ngopi di rumah. Upaya sejumlah orang untuk membuktikan bahwa yang mereka percayai memang nggak main-main. Buktinya belum lama ini kelompok Flat Earthers membuat film dokumenter yang tayang di Netflix berjudul Behind the Curve. Tak tanggung-tanggung, lewat film dokumenternya ini, pembuat film ingin mematahkan teori NASA yang selama ini dipercaya oleh hampir seluruh manusia di bumi dengan cara menunjukkan kegiatan mereka bersama kelompok penganut Flat Earthers dan juga sejumlah pembuktian yang dianggap kuat untuk membenarkan bahwa bumi itu sebenarnya datar. Ya, kita tunggu aja filmnya. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa bukti yang memperkuat kalau pemujaan iblis itu benar ada dan nyata. Bisa dibilang peristiwa yang terjadi satu ini terbilang sadis guys. Pasalnya menurut informasi yang Mimin dapat dari metro.co.uk disebutkan bahwa 2 domba dan 3 sapi telah ditemukan mati di Taman Nasional Hutan New Hampshire. Tewasnya kelima hewan ini pun terbilang nggak wajar. Soalnya semua hewan tersebut diketahui mati karena ditikam dan jasadnya bahkan disemprot menggunakan cat dengan membentuk lambang pentagram yang diketahui sebagai simbol dari pemujaan setan. Masih dalam sumber yang sama, seorang pendeta bernama David Bacon menyebutkan bahwa kemungkinan besar pembunuhan terhadap hewan-hewan tersebut merupakan bagian dari sihir atau ilmu hitam di daerah tersebut. Bahkan penduduk setempat meyakini jika yang melakukan aksi kejam itu lebih dari 1 orang atau berkelompok. Dengan kata lain, kuat dugaan peristiwa ini terjadi sebagai bentuk adanya kelompok pemujaan iblis yang merasa ingin diakui atau dianggap di kawasan tersebut. No, you know, a lot of times what people want is community. You know, who are Satanists have to live incognito. But I think in terms of misconception. Serem ya. Walaupun korbannya bukan manusia, tapi tetap aja bikin orang-orang jadi gusar ya. Walaupun dianggap sebagai sosok yang dekat dengan hal-hal negatif, tapi sejauh ini memang diketahui ada komunitas yang memuja setan. Namun di balik kontranya, percaya atau enggak, dilansir dari Occasion kalau kelompok pemujaan setan tersebut sudah diakui sebagai agama di negara Swedia. He does read the Bible, obviously, because Di negara ini, pemujaan setan dianggap memenuhi semua syarat untuk dianggap sebagai sebuah agama menurut Badan Layanan Hukum, Keuangan, dan Administrasi di negara Skandinavia itu. Syarat yang dipenuhi kelompok pemuja setan ini antara lain mengatur layanan keagamaan seperti doa atau meditasi dan memiliki nama yang tidak bertentangan dengan kebiasaan baik atau ketertiban umum di negara itu. Bagi komunitas pemuja setan ini, setan hanya dianggap sebagai tokoh sastra, setan dipuji sebagai panutan dan pemberontak abadi, dan selamanya mendapatkan keuntungan. Kalian setuju gak?
Sebuah kuil yang berada di Kolombia sempat membuat geger penduduk setempat. Pasalnya bukan sembarang kuil biasa. Namun bisa kita lihat dari YouTube channel La Crónica del Quindio bahwa di dalam bangunan tersebut banyak sekali atribut maupun simbol penyembah setan yang identik dengan warna merah. Con público y no me caso de repetirlo, aquí no llega absolutamente nadie. ¿Por qué el departamento del Quindío? Porque yo soy de acá. Entonces por facilidad me quedo acá en el departamento del Quindío. Lo dicen de los que han oído hablar de Héctor Ramón Rosa. Bangunan ini memiliki nama Luciferian Seat of Light Temple yang sudah diakui secara hukum oleh pemerintah Kolombia. Dilihat dari ornamen yang dipajang di bangunan ini, bisa dipastikan kalau gedung ini merupakan tempat untuk melakukan praktik satanisme. Apalagi dikutip dari Liputan 6, pemerintah Quindio Carlos Eduardo Osorio dan Uskup Agung Pablo Emiro Salas, salib terbalik yang merupakan simbol dari satanisme merupakan hal yang dilarang menurut perundang-undangan nasional. Predestinado para el 2018 tener siquiera unos... Depende este templo de otros templos distintos a este, pues de otro tipo de doctrinas. que han oído hablar de Héctor Ramón Rosa. Precisamente ya fue construido. Namun pendiri bangunan tersebut, yakni Victor Damian Raso alias Hector Londono Villegas, bersikeras bahwa ia tidak melakukan praktik satanisme. Ia menjelaskan bahwa yang disembahnya adalah Lucifer, yaitu malaikat yang dikeluarkan dari surga dan bukan merupakan setan. Menurut kalian gimana nih? Kalau Mimin sih ngeliatnya nggak ada yang beda ya, muja setan atau Lucifer, wong bentukannya nyeremin gitu. Ketika kalian berkunjung ke tambang emas tua, jangan harap kalian juga bisa membawa emas dari dalam. Soalnya YouTuber dengan channel Exploring Abandoned Mines and Unusual Place ini justru menemukan hal yang gak terduga ketika ia berkunjung ke tambang emas tua di Silver Mountain. Take a look inside here. We'll go ahead and check it out. Masalahnya, YouTuber satu ini justru menemukan banyak sekali simbol-simbol maupun tulisan pemuja setan di dinding bekas pertambangan emas di kawasan tersebut. This mine is Panamint number 1. There's the main entrance. Okay, we're here at the portal and there's a upside down crucifix. Menurut Mimin, kuat dugaan nih tambang tua yang sudah lama tidak beroperasi dan ditinggalkan begitu saja ini sempat dijadikan sebagai tempat berkumpulnya kelompok pemuja setan yang ada di kawasan tersebut. Ya nggak mungkin lah ya orang iseng tapi ngegambarnya simbol setan kayak gini. Gimana nih menurut kalian? Nah itu tadi beberapa bukti yang memperkuat kalau pemujaan iblis itu benar-benar ada ya. Pas lihat informasi tadi, pemikiran kalian jadi gimana nih?